Kenapa 2016 tidak speak up? Kenapa hari ini speak up? Oke, saya tanyakan sebentar. Motivasinya? Gitu. Baik, sebentar Bung Rasman. Saya tanya langsung pada Mega Widi. Anda mau jawab soal itu, pertanyaan Bung Rasman, silakan. Mega dulu boleh, habis itu Widi. Pada waktu 2016 nggak ada yang nyari. Kalau misalkan kita berdua speak up, emang bakal ada yang percaya. Kita orang kecil, kita orang kampung, pasti bakal dikira halu lah apa. Nggak akan ada yang percaya. Tapi tahu bahwa ada percakapan itu, ada transkripnya? Nggak tahu. Oke, Widi silakan. Kalau dari 2016 ada yang nyari saya sama si Mega, saya bakal adepin kayak sekarang ini. Hari itu juga Anda datang ke pengadilan atau kantor polisi untuk memberikan keterangan? Iya. Mega? Iya, hadir. Siap. Boleh saya tanya nggak? Silakan Bung Rasman. Boleh ya? Boleh. Mega dan Widi. Oke, kalau begitu alasan kalian berdua, karena tidak dinilai nanti keterangannya karena dianggap orang biasa. Pertanyaan saya ingin jujur ya, walaupun saya tahu sebelumnya, siapa sesungguhnya yang menyuruh kalian speak up? Tidak ada yang nyuruh saya sama si Mega untuk speak up karena saya punya hati nurani, saya ingin membantu apa yang ini saya sudah bisa. Berbeda. Ini sudah berbeda lagi keterangan. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kita up terus ya sampai 7 terpidana bebas ya untuk kasus Vina. 7 orang yang tak berdosa segera bebas. Kali ini kita ikuti ya. Ini pernyataan dari Fredrik, ini pengacara sok pinter ya. Tapi bisanya cuma ngotot, ngegas dan juga si botak alias Rahman itu. Rasman ya. Dia nanya kepada Widi dan Mega, kenapa dia nggak buka suara atau nggak up di tahun 2016? Ya jelas nggak berani dong logikanya. Dalam persidangan aja polisinya bawa beceng, bawa gini. Polisinya mengintimidasi pengacara, mengintimidasi terpidana, mengintimidasi saksi-saksi. Nggak ada yang berani waktu itu, takut sama penyidik. Ini pertanyaan botak Rasmani ngawur juga mengada-ada. Dan dia untuk misalkan tahun 2016 mau up, mau menjadi saksi dalam kasus Vina Cirebon 2016, itu pun dia harus bayar pengacara, mana mampu kan mereka kaum lemah seperti saya. Nah gitu ya, dia baru bisa up di tahun 2024 ini karena dibantu oleh banyak pengacara yang tidak mau dibayar alias pengacara yang membantu. Oke lanjut kawan ya. Saksi yang diajukan semua begitu tertata rapi Pak, satu persatu Pak, bahkan seperti ahli hukum Pak. Ini saya pertanyakan Pak, kalau harusnya Pak ya saksi-saksi terutama orang yang nggak ngerti hukum kan, bahasanya kan beda Pak. Kalau bahasanya sudah tertata Pak, itu perlu kita curiga ada apa sebenarnya Pak. Tapi dalam hal ini kalau sampai mengingat detail Pak, manusia itu tidak ada yang punya hipertemesia itu sangat 1 juta orang nggak ada 1 Pak. Ya. Itu sudah luar biasa. Kedua Pak, saya maksudnya melihat, Anda mencurigai ada aktor intelektual di balik Mega dan Widi. Kira-kira begitu Pak. Saya lihat Pak ya saksi-saksi yang diajukan semua begitu tertata rapi Pak, satu persatu Pak, bahkan seperti ahli hukum Pak. Ini saya pertanyakan Pak, kalau harusnya Pak ya saksi-saksi terutama orang yang nggak ngerti hukum kan, bahasanya kan beda Pak. Kalau bahasanya sudah tertata Pak, itu perlu kita curiga ada apa sebenarnya Pak. Pertanyaan ya, Bung. Kedua Pak, saya juga dalam ini sekali lagi Pak, bahwa apa yang sudah di dalam berkas itu bukan novum. Ya, tidak dipertimbangkan hakim itu sering Pak. Bahkan gitu Pak, saksi-saksi utama, saksi pokok, saksi fakta yang di dalam berkas dia bilang saya nggak perlu itu, saya sudah cukup dengan ini. Itu banyak Pak, hakim itu demikian Pak. Jadi tidak semata-mata karena hakim tidak mau periksa saksi, kemudian ini novum Pak, saya ngajukan novum, saya PK. Baik, nggak ada artinya itu Pak. Ini pengacara preman ini si Fredrik ini yang pernah kena kasus hukum juga ya. Dia juga keluar nih. Mulutnya keluar Fredrik, mulutnya keluar. Dia nanya, katanya novum itu udah nggak berguna lagi karena novum itu udah ada di dalam berkas di tahun 2016. Novum di dalam berkas di tahun 2016 sebelum berkas itu dibacakan atau dihadirkan atau ditampilkan di ruang pengadilan itu masih bisa dijadikan novum. Fredrik, kamu itu. Nih mulutnya Fredrik, lanjut. Karena dalam hal ini tentu ya jangan lupa setiap majelis hakim dia akan membaca seluruh berkas. Tetapi untuk mengajukan dalam persidangan itu adalah kewajiban daripada jaksa dan kewajiban daripada penasihat hukum. Hakim memang bisa bertanya tapi basic daripada pertanyaan daripada jaksa PH atau dari JPU bukan dari hakim. Dan namun apa yang sudah ada di dalam berkas itu 100% adalah bukan novum yang baru.
Ingat, yang saat ini dalam sidang PK ini. Iya, apapun yang sudah ada tidak dibahas pun, itu tentu tidak bisa dianggap sebagai novum lagi. Ya. Termasuk ekstraksi telepon itu juga tidak bisa tidak dianggap bisa, sebagai sama sekali tidak novum. bisa. Ya. Apalagi dalam hal ini, saya mendengar daripada keterangan daripada rekan Mokhtar bahwa handphonenya daripada Widi sama si Mega sudah diekstraksi oleh orang yang mengaku dirinya sebagai ahli digital forensik lah, kira-kira begitulah. Nah ini lagi nih si Fredrik nih, Fredrik pengacara preman, pengacara yang membela kejahatan nih, katanya untuk dihadirkan di pengadilan sebagai novum, ekstrak HP itu ya, ekstraksi HP itu harus seizin dengan instansi A, B, C, D, E, F, harus seizin dengan instansi tertentu. Pengacaranya si Widi dan Mega lebih tahu daripada si Fredrik. Nah, jadi ini memang sudah seizin hakim sebelumnya dan seizin instansi-instansi tertentu termasuk yang berhubungan dengan ITE, karena membongkar isi percakapan dan SMS ataupun BBM di tahun 2016 HP jadul yang dokumennya itu dikeluarkan lagi atau di recovery. Itu yang bisa nge-recovery kan ahli ITE, otomatis dari instansi tertentu. Nah, itu sudah seizin dari semua instansi. Nah, jadi kata-kata Fredrik ini nggak ada gunanya, cuma tong kosong berbunyi nyaring. Oke, lanjut simak. Sebagai seorang ahli, ya, dia tentu wajib pertama untuk mengekstraksi HP atau digital dari laptop. Dia itu wajib memenuhi 4 persyaratan. Adanya izin dari pengadilan, adanya izin daripada pemilik HP, ya, ada dalam keadaan darurat misalkan mengancam jiwa seseorang, atau ada peraturan khusus dalam hal ini seperti narkoba atau dalam teroris atau korupsi, ya. Dalam hal ini saya tidak tahu apakah memenuhi syarat atau tidak. Oke, sebentar kita tanya, tim Bang Asido, Bang Mutar itu melewati izin pengadilan nggak untuk ekstraksi? Jadi gini, komunikasi. Ada beberapa poin yang perlu saya luruskan ke Pak Fredrik ya. Yang disebut oleh pihak kepolisian Republik Indonesia bahwa peristiwa ini tidak didukung dengan bukti scientific crime investigation. Itu adalah peristiwa 2016 yang jalurnya jalur pembunuhan. Karena mohon maaf Pak Fredrik, jalur kecelakaan ini baru timbul beberapa bulan kemudian. Dan itu pernyataan Kapolri yang diwakili oleh Wakapolri itu pernyataan yang disampaikan jauh-jauh hari sebelum bulan Juli. Saya masih ingat karena antara Juni-Juli itu adalah sidang pra-peradilan klien saya, Peggy Setiawan. Nah, itu pernyataan itu disampaikan sebelum sidang pra-peradilan. Dalam hal ini yang perlu saya jelaskan, peristiwa ini tidak didukung dengan scientific crime investigation. Tapi dalam hal ini yang harus diketahui Pak, dalam hal ini Wakapolri bukan dalam Kapolri, jangan disebutkan Kapolri. Dan jangan lupa, saya bisa memberitahukan bahwa kasus masalah keterangan daripada Wakapolri ini telah diperiksa oleh Propam dan mereka sudah memang dinyatakan bersalah dan sudah dijatuhi hukuman. Jadi gini Pak Fredrik, sangat tidak nyambung kalau Pak Fredrik bilang bahwa yang disebut Anda tanya pada Polri yang disebut bahwa peristiwa yang disebut tidak dilengkapi dengan scientific crime investigation menurut Pak Fredrik adalah peristiwa kecelakaan sangat sangat keliru. Karena itu silakan Pak, itu pendapat daripada rekan Mokhtar. Saya akan tambahkan Pak. Bukti. Kemudian kedua, kalau tadi Pak Fredrik maaf nih, katanya HP-nya Widi diekstraksi oleh seorang ahli. Itu setahu saya dan Pak Jutek Bongso menyampaikan itu adalah atas seizin majelis hakim. Sudah ya, dalam hal ini kan saya bilang Pak, ada silakan Pak. Bukan saya hanya menyatakan harus memenuhi 4 persyaratan. Sekarang saya jelaskan Pak, siapa yang bisa dalam hal ini diklasifikasikan sebagai ahli digital. Kualifikasi pendidikan dan keahlian latar belakang pendidikan, sertifikat profesi, pengalaman praktik, integrasi dan kriteria independen dan objektif, reputasi yang baik, penguasaan metodologi forensik digital, pengetahuan mendalam, kan, mampu menjelaskan prosedur, pengalaman sebagai saksi ahli, pengalaman dalam proses hukum yang lain, menguasai hukum berkaitan dengan digital. Ini adalah Mega dan Widi, saya sampaikan ini fakta persidangan. Ya, mereka menyampaikan bahwa kira-kira bercakap jam sekian. Kalau di dalam urutan yang kejadiannya, kesaksian mereka itu sebulan lebih beredar di media, baru ditemukan ekstraksi. Ya, ekstraksinya itu dan menunjukkan jam yang mirip. Ya, awal-awal mungkin dia nggak inget detik, jam, menit keberapa. Ya, jadi nggak begitulah kan gitu kan. Saya berpikir mari kita tempatkan, kita mencari kebenaran bukan mencari pembenaran ya. Dan juga yang kita sampaikan dalam rangka untuk tidak membuat bingung masyarakat kan gitu. Saya rasa apa yang sudah dihadirkan pada malam hari ini saya rasa